Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat, hadirin hadirat, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang masih memberikan kita kekuatan sehingga bisa sholat berjamaah pada hari ini, sholat maghrib. Semoga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya umat ini menjadi umat yang terbaik di antaranya karena beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, itu berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan bagi manusia, ya. Apa khairiyah, keterbaikan yang dimiliki oleh umat di antaranya, kata Allah Subhanahu wa taala, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian beramar ma'ruf dan bernahi munkar, itu berdakwah. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian ulama mengatakan didahulukan amar ma'ruf nahi munkar daripada iman, karena kalau iman terkait dengan pribadi, adapun amar ma'ruf nahi munkar berkaitan pribadi dan juga untuk masyarakat secara umum. Dengan tegaknya umat ini, di atas dakwah, maka terbebaskan dari laknat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Bani Israel dilaknat karena mereka tidak beramar ma'ruf nahi munkar. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bani Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Telah dilaknat Bani Israel melalui lisan Nabi Daud dan Nabi Isa akibat maksiat yang mereka lakukan dan pelanggaran yang mereka lakukan. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Mereka tidak bernahi mungkar atas kemungkaran yang dilakukan oleh sebagian mereka. Mereka membiarkan. Dan dengan beramar ma'ruf nahi munkar, dengan berdakwah, maka suatu negeri tidak akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura wa ahluha muslihun. Dan Rabbmu tidak akan menghancurkan sebuah negeri sementara penduduknya ada yang melakukan perbaikan, yaitu berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya pengikut sejati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili, ini adalah jalanku, ad'u ila Allah, aku menyeru kepada Allah, itu menyeru kepada tauhid, sebagaimana tafsir At-Tabari. Ad'u ila Allah ay ad'u ila tauhid, aku menyeru kepada tauhid. Ala basiratin, di atas ilmu. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang mengikutiku. Artinya orang-orang yang benar-benar mengikutiku juga menyeru kepada tauhid, menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya katakan tadi, pengikut Nabi yang sesungguhnya adalah orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya setiap kita berusaha untuk masuk dalam rel dakwah, karena itu adalah rel kemuliaan. Gerbong dakwah adalah gerbong kemuliaan. Apakah sebagai pembicara, sebagai ustadz, ataukah sebagai panitia, ataukah sebagai penyebar pamflet, ataukah sebagai donatur, atau apa saja, yang penting berkecimpung dalam dakwah. Tentunya tidak semua jadi pembicara, ya. Tetapi kita berusaha masuk dalam rel dakwah.
Ya. Sebagai apapun kita punya sumbangsi dalam dakwah. Masalah pahala serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu pembicara lebih banyak pahalanya daripada panitia, belum tentu. Apalagi panitia belum tentu daripada pembicara. Bisa jadi orang yang ngatur-ngatur motor, yang ngatur-ngatur mobil, parkiran, bisa jadi pahalanya dia ikhlas. Pembicara belum tentu ikhlas. Justru pembicara lebih mudah terjerumus dalam riya karena di hadapan banyak orang. Tapi maksud saya, kalau antum kita tidak mau masuk dalam rel dakwah, maka Allah akan siapkan orang-orang lain yang akan masuk dalam rel tersebut. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita masuk dalam rel dakwah. Jadi setiap orang berusaha untuk berdakwah di rumahnya sesuai dengan kapasitas ilmu yang dia dapatkan. Balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku meskipun satu ayat, kata Nabi SAW. Di kantornya dia berdakwah, mengajak orang untuk kebaikan, paling tidak ngajak mereka untuk ikut pengajian, men-share dakwah yang baik kepada masyarakat, memberi contoh yang baik kepada masyarakat. Bagaimana seorang yang sudah ngaji, sudah kenal sunnah, harusnya akhlaknya lebih baik daripada orang secara umum. Intinya saya katakan pengikut Nabi SAW yang sungguhnya adalah orang-orang yang berdakwah kepada tauhid berdasarkan firman Allah, ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Aku menyuruh kepada Allah di atas ilmu, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Artinya pengikut Nabi yang sungguhnya juga berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berdakwah di jalan Allah, dia telah menyampaikan perkataan yang terbaik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Dan siapakah perkataan yang lebih baik dari orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala? Mengingatkan manusia kepada akhirat. Apalagi di zaman sekarang, zaman orang terpedaya dengan materi, tenggelam dalam materi, menghabiskan umur untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Kemudian dia ingatkan manusia, masyarakat agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, topik kita bukan tentang keutamaan dakwah, karena keutamaan dakwah sangat banyak keutamaannya. Tapi topik kita adalah bersabar dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang berdakwah, mau tidak mau dia pasti akan dia pasti akan diganggu, dihalangi. Itu sudah sunnatullah. Sudah sunnatullah. Makanya kalau ada orang dakwah tapi tidak ada yang ganggu, itu berarti bermasalah dia. Kesana semuanya, kesana halal, kesini halal, semuanya halal, semuanya boleh. Ini enggak beres ya. Karena sunnatullah, pasti orang berdakwah dia pasti diganggu, ada rintangan. Meskipun dia tidak mencari rintangan, rintangan itu pasti datang. Dan ini sudah disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa sungguhnya seluruh manusia dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus solihat, dan orang-orang yang beramal saleh, wa tawasau bil haq, dan saling berwasiat dalam kebaikan, artinya berdakwah. Kemudian wa tawasau bis sabr, dan saling berwasiat untuk sabar. Konsekuensi kalau kita saling berwasiat dalam kebaikan, menyuruh kepada amar ma'ruf, bernahi mungkar, pasti kita akan diuji. Oleh karenanya wasiat berikutnya, wa tawasau bis sabr, dan mereka saling berwasiat, saling menasihat untuk sabar, karena beramar ma'ruf nahi mungkar pasti diganggu. Dan itu pula yang diisyaratkan oleh Luqman kepada putranya, ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Wahai putraku, ya, aqimis salat, dirikan salat, wa'mur bil ma'ruf, dan serulah kepada yang ma'ruf, wanha 'anil munkar, dan cegahlah kemungkaran. Kemudian kata Luqman kepada putranya, wasbir 'ala ma asabak, dan bersabarlah atas musibah yang menimpamu. Kenapa kata para ulama? Karena orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar pasti dia akan diuji. Bagaimana tidak diuji? Dia melarang manusia, masyarakat dari memuaskan hawa nafsu mereka. Ini tidak boleh, itu tidak boleh, sementara jiwa manusia ingin melampiaskan apa yang dia inginkan. Manusia ingin senang-senang, ingin berfoya-foya, ingin mukhammar, ingin dengar musik, ingin berzina, ingin korupsi, ingin macam-macam. Terus antum datang, antum bilang haram, 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 haram. Ya, mereka jengkel, merasa terganggu, terusik. Wajar ya. Kecuali antum bilang halal, 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 ya oke, enggak ada masalah. Antum tidak akan diganggu, akan diulu-ulukan.
Ini baru bicara tentang syahwat. Untuk bilang tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Saya pernah melihat suatu klip ketika ada seorang dai ditanya tentang nonton Korea, drakor, drama apa? Korea. View-nya sampai banyak ya, viewersnya. Dia tidak mampu mengatakan hukumnya haram, tidak berani. Subhanallah. Kesempatan antum ditanya dengan cara hikmah, tidak boleh karena aurat terbuka, wanita aurat terbuka, menggambarkan cinta-cinta, harusnya jelaskan. Tapi subhanallah, ya, demikianlah orang ya. Ketika ada yang hak, dia tidak berani mengucapkan hak, ada kemungkaran, tidak berani mengingkari itu suatu kemungkaran. Oleh karenanya seorang berdakwah dia pasti diuji karena dia mencegah manusia, masyarakat dari memuaskan hawa nafsu mereka. Belum lagi terkait dengan adat istiadat yang biasa mereka lakukan yang bertentangan dengan syariat. Ini lebih berat lagi. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan sebab utama terhalang hidayah adalah berpegang teguh kepada tradisi nenek moyang. Seakan-akan nenek moyang Alkitab wa Sunnah. Seakan nenek moyang kita turun dari langit membawa Al-Quran dan Sunnah. Ini sebab utama terhindarkan seorang terhalang dari hidayah. Oleh karenanya umat-umat terdahulu mereka tidak mengikuti para rasul. Kenapa? Karena berpegang teguh dengan tradisi. Inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Kami mendapati nenek moyang kami sudah begini, kami tinggal mengikuti nenek moyang kami. Seakan-akan nenek moyang harga mati. Seakan-akan tradisi harga mati. Ini sangat berat, lebih berat. Ya. Nabi SAW ketika diutus ke negeri Jaziratul Arab, Nabi SAW mendapati banyak tradisi yang baik. Rasulullah SAW pertahankan. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Kenapa? Karena akhlak mulia sudah ada pada orang-orang Arab, cuma disempurnakan lagi oleh Nabi. Artinya tradisi akhlak mereka ada yang bagus, seperti keberanian, seperti karam, mulia, memuliakan tamu, seperti setia kawan. Di antara asar yang menakjubkan tentang setia kawan orang-orang Arab jahiliyah dahulu tentang kisah Abul Bakhtari. Abul Bakhtari ini seorang musyrik yang membela Nabi SAW. Dia punya jasa ya ketika untuk membatalkan pemboikotan kaum Quraisy terhadap Bani Hashim selama 3 tahun. Yang pemboikotan tersebut menjadikan Bani Hashim, di antaranya Nabi SAW, kelaparan, para sahabat banyak kelaparan, banyak anak-anak yang meninggal. Kemudian dia bekerja sama dengan 5 orang musyrik lainnya untuk membatalkan pemboikotan tersebut. Dia punya jasa. Ketika Nabi masih di Mekah tentunya. Ketika Nabi SAW sampai di Madinah, terjadilah perang Badar pada tahun 2 Hijriah. Dalam perang Badar tersebut Rasulullah SAW ingatkan kepada para sahabat, kalau kalian ketemu Abul Bakhtari dan dia musyrik, jangan bunuh dia. Karena jasanya. Rasulullah SAW ingat jasa. Rasulullah SAW mengatakan jangan bunuh dia. Sungguhnya dia begini. Terjadilah peperangan, akhirnya para sahabat mendapati Abul Bakhtari. Kemudian para sahabat dan dia bersama dengan temannya musyrik yang lain, 2 orang sama-sama musyrik. Maka para sahabat berkata, kami dilarang untuk membunuhmu wahai Abul Bakhtari. Kata Abul Bakhtari, terus teman saya bagaimana? Temanmu tidak, kami harus bunuh. Kata dia, tidak, kami selamat berdua atau kami mati berdua. Setia kawan atau tidak? Setia kawan, meskipun konyol tapi setia kawan. Maksud saya orang-orang Arab dulu memiliki tradisi yang baik. Setia kawan, keberanian ya. Kemudian cemburu kepada istri-istri mereka, kemudian diantaranya memuliakan tamu, banyak akhlak mereka yang baik, dan Nabi mengakui akhlak tersebut, bahkan menyempurnakan. Kata Nabi SAW, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Tetapi tradisi-tradisi yang tidak benar, Rasulullah SAW tegur, tidak boleh. Tidak boleh begini, tidak boleh begini, tidak boleh syirik, tidak boleh berpegang teguh dengan tradisi nenek moyang, tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah, tidak boleh menyembah berhala, tidak boleh jimat-jimat, Rasulullah SAW larang. Kebiasaan tradisi jahiliyah, percaya kepada dukun, Rasulullah SAW larang. Itu semua tradisi jahiliyah, percaya jimat, percaya dukun, melakukan sihir ya. Dan banyak hal, menyembelih kepada selain Allah, Rasulullah SAW larang seluruhnya. Jadi tradisi yang baik Rasulullah SAW pertahankan, bahkan Rasulullah SAW kembangkan. Yang tidak baik maka ditegur, harus sesuai dengan syariat Islam.
Nah, ketika kita berdakwah, tentunya tradisi yang baik kita pertahankan. Tapi yang tidak baik kita timbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Itulah fungsi Al-Quran dan Sunnah. Bukan sebaliknya Al-Quran dan Sunnah ditimbang dengan tradisi. Ditimbang dengan tradisi nenek moyang. Baik, nenek moyangmu maksum, terjaga dari kesalahan, tidak pernah salah? Tentu tidak. Nenek moyang kita tidak ada yang maksum. Nenek moyang kita juga melakukan ada yang baik, ada salahnya. Iya atau tidak? Dan kita nanti akan jadi nenek moyang, ya tidak? Kalau punya turunan kita jadi nenek moyang di kemudian hari, 1000 tahun lagi kalau masih ada kehidupan kita jadi nenek moyang. Tentunya kita sadar bahwasanya kita tempatnya salah dan benar. Oleh karenanya tradisi harus ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan ini banyak perkara menjadikan dakwah menjadi sulit ketika banyak masyarakat berpegang dengan tradisi. Dan ini benar, ikhwan, ya. Ada perkara-perkara yang dipertahankan oleh masyarakat. Meskipun dari tempat tersebut banyak ulama yang muncul, banyak hufadzul Quran, tetapi mereka tidak bisa merubah tradisi tersebut karena di sana ada orang-orang, kita bukan bicara agama lain, kita bicara saudara-saudara kita sama muslim yang berpegang teguh dengan tradisi, kemudian menjadikan tradisi sebagai barometer kebenaran untuk menimbang Al-Quran dan Sunnah. Kemudian mereka berloyal dan bermusuhan di atas tradisi tersebut. Ini perkara yang menyedihkan, tapi itulah kenyataan. Maksud saya, hal-hal yang menjadikan kita perlu bersabar dalam berdakwah, karena orang yang berdakwah pasti akan diuji, pasti, ya, pasti. Kecuali tadi antum ingin mencari pujian masyarakat, ya kesana boleh, kesini boleh. Ada kemungkaran antum tidak tegur, ada kesyirikan antum diam-diam saja, ya. Biar aman dan tentram, ya. Tapi tanggung jawab di hadapan Allah, antum akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat kelak. Apalagi antum adalah seorang dai. Baik, ikhwan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini semua menunjukkan seorang yang berdakwah di jalan Allah, dan bukan cuma pembicaranya saja, semua akan terkena ujian. Pembicaranya, baik panitianya, baik donaturnya, ya. Kalau sudah hati masuk dalam rel dakwah, maka pasti diuji, pasti diuji. Dan antum-antum ini juga yang hadir depan saya ini, mau tidak mau antum ini tampangnya banyak tampang-tampang ustadz, ya. Lebih ustadz daripada tampang saya. Jadi masyarakat lihat antum dengan pandangan spesial. Jenggotnya lebih panjang, celananya lebih cingkrang, ya sudah terus. Ya sudah, ya berarti masyarakat akan mengantum dengan pandangan yang lebih khusus. Maka antum harus tunjukkan bahwasanya orang di atas sunnah adalah orang yang berakhlak mulia. Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam Minhajus Sunnah Nabawiyah? Ahlus sunnah a'lamun nasi bil haq wa arhamuhum bil khalq. Ahlus sunnah wal jamaah adalah kelompok yang paling tahu tentang kebenaran dan yang paling kasih sayang terhadap masyarakat. Maka antum harus benar-benar sabar berhadapan dengan saudara-saudara kita yang mungkin tidak sesuai dengan kita, atau menuduh dengan tuduhan yang tidak-tidak, atau melakukan sebagian pengerusakan, hujatan, penghinaan. Sabar, ya. Sabar, ya. Kalau antum tidak bisa bersabar, tidak usah masuk dalam rel dakwah, mending keluar. Yang masuk dalam rel dakwah harus bersabar. Kalau nggak bersabar nggak bisa. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah-kisah dalam Al-Qur'an, isinya disuruh bersabar dalam dakwah. Di antaranya misalnya kisah Nabi Nuh alaihissalam. Allah sebutkan dalam surat Al-Ankabut, kata Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Kata Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim, apakah manusia dibiarkan mengucapkan kami telah beriman lantas mereka tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, agar Allah benar-benar tahu mana yang imannya benar, mana yang imannya dusta. Sehingga kemudian Allah sebutkan ujian-ujian, sampai Allah menyebutkan tentang kisah Nabi Nuh. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa 50 aman fa akhadhahum at-tufan wa hum zalimun. Kata Allah, setelah itu Allah sebutkan contoh kesabaran luar biasa yang Allah uji imannya oleh Nabi Nuh alaihissalam. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya
Dan dia berdakwah kepada kaumnya 950 tahun. Berapa? 950 tahun. Sampai Allah abadikan satu surat namanya surat Nuh. Surat Nuh. Sebenarnya mengatakan ini surat di mana Nabi Nuh curhat kepada Allah. Setelah 950 tahun dia berdakwah. Dan Allah sudah kabarkan bahwasanya lan yu'mina min qaumika illa man qad aman. Wahai Nuh, tidak mungkin lagi ada yang beriman. Sudah selesai. Selesai. Sudah 950 tahun engkau berdakwah. Maka Nabi Nuh cerita tentang dakwahnya. Rabbi inni da'autu qaumi laila wa nahara. Ya Rabbku, aku dakwahi kaumku siang dan malam. Bukan ba'da maghrib saja ya. Siang dan malam. Berapa tahun? 950 tahun. Falam yazidhum du'ai illa firara. Tidaklah aku berdakwah kecuali mereka semakin kabur. Ini Nuh, nabi, bukan ustaz, apa? Nabi. Falam yazidhum du'ai illa firara. Semakin aku berdakwah mereka semakin kabur. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum. Perhatikan Nuh bagaimana dia tulus. Setiap aku dakwahi mereka agar engkau ampuni mereka. Tidak ada niat lain, bukan karena dendam, tidak ada. Litaghfira lahum, agar engkau ampuni mereka, sayang. Makanya Nabi Nuh, ya qaumi, kata Nabi Nuh, wahai kaumku, wahai kaumku, wahai kaumku, wahai saudaraku, wahai saudaraku. Dia berdakwah dengan tulus. Niatnya agar kaumnya diampuni. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum, setiap aku dakwahi mereka agar engkau ampuni mereka ya Rabb, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, maka mereka masukkan jari mereka di telinga mereka. Allah tidak mengatakan ja'alu ya usbu'aihim, tapi Allah mengatakan asabi'ahum, mereka masukkan jari-jari mereka di telinga, seakan-akan begini. Padahal satu sudah cukup kan? Tapi Allah ingin menunjukkan bahwasanya mereka benar-benar menutup apa? Telinga mereka. Wastaghshaw thiyabahum, kemudian mereka ambil baju mereka tutup wajah mereka, tidak mau lihat Nabi Nuh. Artinya Nabi Nuh kalau mau dakwah, Nuh mau dakwah sebentar, tafadhal. Itu sangat menjengkelkan, tahu nggak? Sangat menjengkelkan. Saya aja kalau lagi ceramah ada yang main HP saya jengkel. Cuma saya sabar. Ini apalagi antum, ada tempat dulu kita dakwah, saya sudah dengarkan, saya pernah dakwah satu tempat, teman bilang, Ustaz, nanti kalau antum dakwah situ ada salah satu seorang, orangnya cuek bebek, nanti antum lagi dakwah dia tidur depan antum, kemudian tidur gini, kemudian Ustaz, dia potong pertanyaan antum, ceramah antum dipotong tengah jalan. Masa ada begitu? Ada Ustaz, benar. Begitu saya dakwah benar orang itu ada. Terus satu yang lain semua duduk serius, dia duduk depan, duduk tidur-tiduran. Kita ngomong, ayo Ustaz, tapi dia serius dengerin. Nanti di tengah jalan kita ngomong dia subhanallah. Tapi lama-lama subhanallah dia kenal sunnah, sekarang semangat dalam menjalankan apa? Dakwah. Tidak begitu lagi. Tidak begitu lagi. Antum ada nggak kayak begitu? Anak suruh keluar. Cari tempat tidur yang bagus ya. Baik. Jadi lihat Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 950 tahun, bukan sebentar. Dengan mat'u yang seperti itu. Dan lihat ujian apa? Ujian lebih parah lagi. Istrinya kafir, anaknya kafir. Berat. Antum bayangkan ada seorang ustaz ceramah, istrinya misalnya tidak pakai jilbab, istrinya ternyata tidak sesuai dengan ceramah suaminya. Apa kata orang? Ustaz bentar ngomong, istrinya nggak bisa didakwahi, ya nggak? Nuh seperti itu alaihissalam. Dia mendakwahi kaumnya, istrinya sendiri tidak beriman. Dia dakwahi kaumnya, anaknya sendiri tidak beriman. Itu ujian berat. Intinya itu contoh 950 tahun Nuh alaihissalam berdakwah. Dan demikian Allah sebutkan banyak kisah-kisah Nabi Muhammad SAW, kisah Nabi Hud alaihissalam ya. Kata apa namanya kaum Nabi Hud, ya Hudu ma ji'tana bi bayyinatin wa ma nahnu bitariki alihatina an qaulik wa ma nahnu laka bimu'minin. Pernyataan kaum Nabi Hud, wahai Hud, kau tidak datangkan bukti bahwasanya kau seorang nabi, utusan Tuhan. Wa ma nahnu bitariki alihatina an qaulik, dan kami tidak bakalan meninggalkan sembahan-sembahan kami karena dakwahmu, enggak bakalan. Wa ma nahnu laka bimu'minin, dan kami tidak bakalan beriman. Subhanallah, ikrar tidak mau beriman. Kau tidak punya dalil. Terus yang kedua, kami tidak bakalan meninggalkan peribadatan kepada sembahan-sembahan kami hanya karena celotehanmu, ceramahanmu, dan kami tidak bakalan beriman kepada engkau wahai Nuh, wahai Hud. Inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu, dan kami katakan wahai Hud, kalau kau terus berdakwah,
kau akan terkena kualat dari Tuhan-Tuhan kami, kau akan terkena penyakit gila. Mereka malah ngancam. Dalam ayat yang lain mereka berkata, sawa'un alaina awa'azta am lam takun binal wa'idhin. Wahai Hud, sama saja percuma, kau ceramah enggak ceramah sama saja, sudah berhenti. Menjengkelkan atau tidak? Menjengkelkan. Ya. Tapi begitulah Allah kisahkan kisah Nabi Nuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sedang berdakwah di Mekah, dan itu butuh kesabaran yang luar biasa. Namun ketika Allah cerita tentang kisah Nabi Nuh di surat Hud, di akhir kisah Nabi Nuh, Allah berkata, wasbir innal aqibata lil muttaqin. Bersabarlah wahai Rasulullah, sungguhnya kesudahan yang terbaik bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Maka mereka berkata, sekali-sekali jangan tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Jangan tinggalkan penyembahan terhadap patung-patung orang saleh. Jangan tinggalkan penyembahan terhadap Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. Ini semua orang soleh. Terus ibadah mereka, bersabarlah. Orang musyrikin Arab dahulu bersabar untuk melawan Nabi Muhammad SAW. Mereka berkata, in kada la yudhilluna an alihatina laula an sabarna 'alaiha. Hampir-hampir Muhammad itu menyesatkan kita kalau bukan kita bersabar. Karena kesabaran kita terhadap Tuhan-Tuhan kita, tentu kita sudah disesatkan oleh Muhammad. Jadi mereka bersabar. Mereka juga berinfak. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sungguhnya orang-orang kafir mereka menginfakkan harta mereka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Fasayunfiqunaha. Mereka terus berinfak. Tsumma takuna 'alaihim hasrah. Kemudian infak tersebut akan menjadi penyesalan bagi mereka. Tsumma yughlabun. Kemudian mereka akan dikalahkan. Walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun. Orang-orang kafir akan dikumpulkan ke neraka Jahannam. Saya selalu ingat kisah seorang syekh, dia bercerita, saya berdakwah di Afrika, kemudian saya berjalan berhari-hari melewati hutan belantara. Saya merasa saya sudah berkorban luar biasa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Setelah berhari saya sampai di tengah hutan, ternyata sudah ada misionaris wanita cantik sudah berdakwah di situ, menyeru orang kepada kesyirikan. Ya. Jadi bukan cuma kita saja yang berkorban, mereka juga berkorban. Bukan cuma kita yang berjuang, mereka semuanya. Ahlu syirik, ahlul batil, mereka juga berusaha. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Wahai orang yang beriman, bersabarlah, wasabiru. Sabiru maksudnya sebagian ahli tafsir mengatakan yaitu jangan kalah sabar dengan ahlul batil. Jangan kalah sabar. Kalau mereka bersabar, sabarmu harus lebih tinggi. Ya. Jadi ini ikhwan dan akhwat yang rahmatillah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini sama-sama untuk saling berwasiat, watawasau bis sabar, untuk bersabar. Di antara kesabaran harus saling kita mengingatlah kesabaran dalam berdakwah. Sungguhnya saudara-saudara kita banyak yang tidak mengerti tentang dakwah sunnah. Mereka tidak mengerti, terlalu banyak syubhat yang disebarkan, terlalu banyak tuduhan-tuduhan yang tidak benar yang dituduhkan kepada kita. Tapi kita harus bersabar. Alhamdulillah, ya. Apapun yang terjadi, dakwah kita masih berkembang, alhamdulillah. Ya, betapa banyak orang-orang yang akhirnya mengenal sunnah. Kita mendapatkan kebahagiaan dengan mengenal sunnah. Ya. Maka tularkan kebahagiaan itu kepada saudara-saudara kita. Ya. Saya bayangkan saya dulu seperti apa. Ya. Tidak mengenal sunnah, kemudian kerjanya musik-musikan, kemudian macam-macam begitu. Saya pikir itu kebahagiaan, ternyata bukan. Kebahagiaan itu adalah dengan mengenal apa? Dengan mengenal sunnah. Kebahagiaan dengan tidak mendengar musik itulah apa? Kebahagiaan. Ya. Apalagi kemudian Allah anugerahkan kita bisa pergi ke Madinah, kemudian hidup di suasana tidak ada maksiat, itu kebahagiaan. Ya, itu kebahagiaan. Sementara saudara-saudara kita mereka tidak tahu akan nikmat mengenal akidah yang benar, nikmat mengenal sunnah. Oleh karenanya sekali lagi ya, kalau ada teman-teman kita yang kemudian agak emosional, suruh sabar ya. Ya, sabar. Jangan kita tidak sabar. Kalau anda tidak sabar, tidak usah masuk dalam rel dakwah. Karena kalau tidak sabar, akhirnya ya, mudarat yang akan timbul, akan muncul kemungkaran yang lebih besar. Maka kita bersabar dan terus berdakwah. Alhamdulillah, dakwah terus berkembang. Ya, dan di mana-mana kita melihat orang-orang banyak di atas sunnah. Kalau kita kembali, misalnya 20 tahun yang lalu,
Ya akhi, subhanallah, saya lihat orang bercadar cuma 1-2 orang aja, atau 1-2 ekor aja. Enggak ada orang. Saya masih ingat ketika saya di UGM, kemudian saya masuk di UGM, itu ada apa namanya, bayar registrasi. Semua orang, tidak ada yang cingkrangan kecuali saya. Para mahasiswa yang daftar, mahasiswa baru. Kemudian banyak orang tidak pakai apa? Jilbab. Saya lagi ngantri registrasi, tahu-tahu di belakang saya ada akhwat bercadar ngantri belakang saya. Masya Allah, hatiku berdebar. Lihat kanan kiri nggak ada, balik lagi ada akhwat bercadar di belakang. Tapi sampai sekarang saya tidak tahu siapa namanya. Maksud saya, masya Allah, jarang. Sekarang alhamdulillah kemana-mana, alhamdulillah ya. Jangan kepo ya. Jadi alhamdulillah ya. Lihat orang-orang terdahulu ya, para ustadz-ustadz dahulu, mereka sabar dan mereka diuji jauh daripada kita ini ujiannya enggak seberapa. Orang-orang dahulu, ustadz-ustadz senior-senior kita, mereka diuji luar biasa. Terkadang nyawa mereka dipertaruhkan, tapi mereka sabar. Dengan kesabaran orang-orang terdahulu, akhirnya dakwah bisa berkembang. Padahal kita apa yang kita serukan? Kita serukan masyarakat untuk sabar. Kita serukan masyarakat jangan menumpahkan darah. Kita menyerukan masyarakat jangan berdemonstrasi. Ya. Kita menyuruh masyarakat untuk toleransi bahkan kepada orang-orang non-muslim. Kita melarang masyarakat untuk membakar-bakar tempat ibadah orang lain. Ya. Kita mengajar masyarakat jangan mengganggu peribadatan non-muslim. Ya, masing-masing berjalan. Ya. Kita ajarkan banyak kebaikan. Kita ajarkan untuk berbakti kepada orang tua. Kita ajarkan untuk berbaik kepada tetangga. Kita ajarkan untuk taat kepada penguasa. Tapi lihat di luar, orang-orang sunnah suka mengkafirkan orang lain. Orang sunnah suka begini, suka sabar lah, mau diapain? Ya, sabar aja ya. Jadi itu saja materi kita yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya masih ada waktu sekitar 15 menit. Kalau ada yang atau 20 menit, kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Nanti pengajian jam 9 tidak ada tanya jawab ya. Jam 9 jam 10 tidak ada tanya jawab. Sekarang kalau untuk bertanya silakan terkait dengan materi yang saya sampaikan atau di luar materi saya persilahkan. Wallahu taala alam bisawab. Tolong yang kamera-kamera dimatikan.